Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Polowarmo yang berbahagia, ini adalah masa yang paling indah, yang paling bagus harus kita raih. Apa itu? Adalah bulan yang ada di depan kita. Bulan depan kita adalah bulan yang penuh dengan, dikatakan adalah bulan ibadah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr sa'adah, marhaban ya syahr khalqillah. Selamat datang bulan yang penuh dengan kesejukan dan kebahagiaan. Selamat datang bulan Ramadan yang di dalam penuh dengan beberapa hal yang sangat positif yang akan menguntungkan kita ketika kita dapat memanfaatkan. Selamat datang hai makhluk yang terbaik di hadapan Allah. Kita sebagai hamba dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang terkandung dalamnya, terutama adalah puasanya. Asyam. Apa puasa itu? Sebenarnya yang harus kita pahami, puasa adalah asyam, as-saumu adalah al-imsak, menjengkah diri mulai daripada keluarnya fajar, tenggelamnya matahari dari sesuatu yang membatalkan. Tarkul mufattirat jami'an nahar Ramadan fil yaumi alladzi qad qila lis-shaumi, dalam sebuah hari yang dapat dipuasai, yang menerima untuk kita berpuasa. Sebab ada hari yang tidak bisa kita puasai seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ayyamut tasyrik, kemudian yaumus syakki, tidak bisa walaupun kita niat seperti apapun tidak sah puasa kita. Nah, puasa yang akan kita kerjakan ini harus betul-betul kita jaga daripada sesuatu yang membatalkan. Jangan sampai dalam lubang-lubang kita yang ada yang termasuk sesuatu, mulai dari mulut, ya, kemudian hidung, kemudian kuping, jalan depan dan jalan belakang. Ini harus kita jaga betul. Ini adalah untuk kesahan daripada puasa kita. Nah, puasa yang akan kita lakukan itu adalah membutuhkan suatu niat yang niatnya beda dengan ibadah yang lain. Kalau misalnya sholat kita berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi kalau puasa, niatnya harus kita lakukan pada malam harinya. Ini tiap hari harus. Nah, padahal kita belum tentu tiap malam itu bisa ingat untuk melaksanakan niat. Lah, untuk menghindari hal-hal yang dimungkinkan kita lupa tidak niat, yang menjadi kesan daripada puasa itu sendiri, maka kita pada malam pertama nanti kita jamak. Kita kumpul dalam satu bulan itu kita niati sekalian. Nawaitu shauma ghadin anjami syahr Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Aku berpuasa untuk besok pagi dan sepenuh bulan Ramadan ini pada tahun ini karena Allah. Ini caranya. Kenapa? Ketika kita pada suatu hari nanti lupa tidak niat, maka bisa dicukupkan. Niat yang pertama ini sudah bisa menutup dari niat-niat tiap malam yang harus kita lakukan itu. Toh walaupun demikian kita masih berkewajiban untuk tiap malam menyatakan niat itu. Walaupun sudah dijamak, tapi tiap malam kita harus menyatakan niat puasa besok paginya. Karena niat adalah merupakan suatu kesahan daripada suatu ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis Rasulullah SAW yang harus kita pegang untuk bagaimana ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang ringan atau yang berat, termasuk puasa ini berat. Karena kalau tidak dijaga, maka keabsahan daripada puasa itu sendiri masih kita lakukan dan dikatakan tidak sah. Ini keabsahan daripada puasa itu sendiri. Masih ada lagi yang harus kita hindari, adalah perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala daripada puasa itu sendiri.
Kalau sudah puasa sudah sah dengan niatnya dan menjadi hal-hal yang membatalkan, tapi kadang-kadang kita semua lupa dengan hal yang membatalkan pahalanya. Sehingga kalau kita itu lakukan, maka puasa seharian dengan lapar dan dahaga demikian tidak ada apa. Kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atash, kata Rasul. Banyak orang melakukan puasa tapi tidak mendapat apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini kita khawatirkan. Apa dia yang menjadi penghalang? Di antaranya adalah kebohongan. Goro, kata orang Jawa, taneng metu carpak. Nah, kata orang carpak, goro itu artinya apa? Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita harus jangan menipu teman-teman. Kadang ada teman-teman itu yang usil. Ketika hampir maghrib ada menyatakan tapi total tapi yang dipanggil tuku tapi ini Pak, ternyata guyonan. Nah ini juga tidak terasa, kadang-kadang guyon seperti itu juga bisa menghabiskan pahala puasa seharian. Ini sebagian daripada yang harus kita hindari. Dua saja, yang dua adalah menggunjing teman, ngomong-ngomong, ngerasani konco, iku nemen iku. Besok saya dituntut kalau Gusti Allah ganjarin entek awake dhewe akan diambil orang yang digunjing, kemudian pahala puasa akan habis karena kita menggunjing teman sendiri. Ini dua ini saja dulu kita perhatikan, karena itu masih kita mulai, barangkali nanti kita sempurnakan. Hal ini kita perhatikan betul untuk apa? Puasa secara lahirnya sah dan pahala yang kita raih selama itu juga utuh sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta.